Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tunas Hitam. Dalam video hari ini kita akan membagikan kembali sebuah konten materi. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru di channel ini. Like and share ke sosial media teman-teman supaya lebih banyak lagi yang gabung dan dukung channel Tunas Hitam. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasannya, yaitu sejarah Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantoro, pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Hari nasional ini ditetapkan juga melalui Kepres atau Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Ki Hajar Dewantoro lahir dari keluarga kaya Indonesia selama era kolonialisme Belanda. Beliau adalah orang yang ulet sebagai seorang wartawan muda dan aktif dalam organisasi sosial politik. Tahun 1908, sejak berdirinya Budi Utomo, beliau aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Beliau juga dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang hanya bisa mengenyam bangku pendidikan. Salah satu tindakan beliau tersebut adalah dengan tulisannya Als ik in Nederlander was, atau seandainya aku seorang Belanda, yang dimuat dalam surat kabar De Express pimpinan Ernest Dawes Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan
bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Artikel berupa kritikan tersebut yang menyebabkan pada tahun 1913 beliau beserta Ernest Dowdesker dan Cipto Mangunkusumo atau lebih dikenal dengan Tiga Serangkai diasingkan ke Belanda oleh kebijakan pemerintah kolonial. Beliau kembali dari pengasingan pada tahun 1919 dan tidak berserang lama. Pada 3 Juli 1922, beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan.